Welcome back Group Spacer. Kembali lagi di sini bersama dengan aku, Debbie, dan Kak Jeren Lim. Karena di segmen Halo. sebelumnya kita sudah kupas habis ya mengenai hidup secara fungsional dengan ADHD. Di segmen ini kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai mitos dan fakta tentang ADHD. Siap ya Kak Yeay. Jeren? Siap. Oke, pertama, mitos atau fakta? Orang yang mempunyai ADHD gampang bosen. Tuh. Fakta 100%. Fakta, kalau nggak suka, langsung kayak di-ignore gitu ya, langsung Yeah, bosen gitu. most of the time, yes. Oke. Nah, lanjut, mitos atau fakta? Orang yang mempunyai ADHD gampang sakit hati atau sensitif gitu? Ah, tergantung. Jadi itu Mmm, bukan sebuah gini, itu bukan requirement gejala yang dibutuhkan untuk membuat diagnosis, tapi memang ada korelasinya. Banyak orang-orang yang memiliki ADHD juga lebih sensitif gitu ya perasaannya. oke. Jadi ada yang namanya sensory processing sensitivity (SPS), ada juga namanya SPD sensory processing disorder. Orang-orang yang punya ADHD punya komorbiditas yang tinggi dengan SPS, high SPS dan SPD, tapi itu bukan requirement. Jadi hanya bentuknya korelasi aja. Jadi kita saat bilang korelasi itu kita nggak tahu apa yang menyebabkan apa gitu. Jadi telur dulu Oh, atau ayam dulu kita nggak tahu. Apakah karena orangnya itu sensitif, jadi seolah-olah dia kelihatannya punya ADHD, atau dia punya ADHD, jadi dia punya trait yang sensitif. Kita nggak tahu gitu. Korelasi. oke. Jadi emang, mungkin, bisa lebih sensitif dan bisa enggak. Tapi Kak, aku pengen tanya ya, maybe correct me if I'm wrong, aku juga riset a lot about ADHD and I found something yang mungkin orang-orang bilang, orang-orang penyintas ADHD bilang, kurang di-mention gitu, kurang di-bring up on the surface, about emotional dysregulation. Is that true? Apakah, orang yang memiliki ADHD juga kesulitan, not just, mengorganize, keseluruhan hidupnya, tapi juga emosinya begitu, Kak? Yes. Makanya tadi pas aku bilang dua gejala, inattention dan garis miring atau hyperactivity, garis miring impulsivity. Itu aku tekenin terus. Karena Mmm, sebenarnya spektrumnya hiperaktivitas itu tidak hanya hiperaktivitas, tapi impulsivitas juga. Orang yang mempunyai impulsivitas itu cenderung eh, lebih sulit untuk meregulasi emosi mereka gitu. oke, Karena juga sebenarnya kan lagi-lagi pathway-nya itu adalah di dopaminergic pathway, mhm. which is juga sangat related, sangat berhubungan dengan regulasi emosi seseorang. Makanya orang-orang yang depresi cenderung dopaminnya juga lebih rendah misalnya gitu. Saat orang-orang lagi marah, angry outburst, dopaminnya meningkat, adrenalinnya meningkat gitu. Jadi memang naik Oh, turun gitu. Disregulasi emosi jadi lebih poor gitu. oke oke, makanya terlihatnya mungkin sering meluap-luap juga atau malah Yes. sering down gitu juga ya, Yes. Kak, jalannya? Lebih ekspresif lah gitu Oh, misalnya. oke oke. Lanjut ya. Mitos atau fakta, ADHD membuat orang lebih kreatif? Hmm, Mitos. I will say mitos. Ya, mitos? karena tadi Kak Debbie bilang membuat ya, membuat orang jadi lebih Mhm. kreatif. I don't think itu sifatnya causation. Jadi ADHD tidak menyebabkan atau membuat. Tapi eh, kalau orang-orang tertentu punya misalnya traits-nya cenderung lebih hiperfokus, akhirnya jadi kreativitasnya muncul gitu, atau mungkin dia jadi, atau dia ada, atau kalau tadi Kak Debbie menggunakan kata korelasi, mungkin itu fakta gitu. Oke Tapi oke. tidak yang jelas tidak causation, bukan bukan kausatif. Nah, sebenarnya yang terjadi itu gini, karena kan ADHD dan bipolar itu kan mirip banget ya, Mhm. sangat 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 mirip presentasinya. Kalau orang bipolar itu betul cenderung lebih kreatif. 88% kalau nggak salah ingat, 88% eh, orang yang bipolar, yang mengidap bipolar itu adalah artis, entah itu musik atau aktris atau seniman apapun gitu, karena mereka cenderung lebih kreatif gitu. Nah tapi Oh, akhirnya karena sangat mirip, orang jadi dikira oh dia ada ADHD gitu, tapi ini di Amerika ya statistiknya, kalau di Indonesia I don't know gitu.
oke. Aku baru tahu kalau BPD ngebuat orang lebih kreatif. Bipolar, bukan BPD. Oh, beda ya, Kak? BPD itu borderline personality disorder. Ya. Tapi Ah, memang tiga ini mirip banget presentasinya. Makanya sering di misdiagnose. Waktu itu aku pernah bikin reels tentang ini FYP sih. Sampai berapa 800.000 viewers kalau nggak salah. Itu tentang ini. Kayak tiga ini tuh udah kayak tiga kembar tapi berbeda gitu. Tritunggal. hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, mitos atau fakta ADHD itu penyakit anak kecil. We talked about it. Nope. Iya, kita sudah Jadi bahas. sebenarnya munculnya betul, munculnya harus dari sebelum umur 12 tahun, yes. Hmm, Tapi it's not just for children and adolescents. Ini juga bisa ada yang namanya adult ADHD, yaitu orang-orang dewasa yang menyintas ADHD gitu. oke. Lanjut. Mitos atau fakta? ADHD orangnya berantakan. Jadi about barang-barangnya kali ya berantakan and cannot be, neat gitu. Tergantung. Jadi Tergantung. kan lagi-lagi ADHD itu kan ada dua ya, ada tiga Mm-mm. tipe. Kalau dia tipenya yang combined atau yang hyperactivity garis miring Mm-mm. impulsivity bisa jadi. Kan dari 9 gejala salah satunya itu dia nggak bisa mengorganize stuff gitu. Tapi kalau dia ternyata hanya inattention aja gitu, cenderung dia bisa rapi, tapi mungkin dia tidak rapinya dalam hal lain, misalnya menyusun jadwal, dia nggak bisa ngikutin gitu. Jadi, well, it depends gitu ya. Berantakan dalam hal apa? Kalau berantakan kamarnya, itu mungkin lebih cenderung ke orang-orang yang ADHD-nya impulsif. Itu pun kalau dia memenuhi kriteria tersebut ya, kan nggak wajib, nggak harus ada 9-9-nya, at least 5 atau 6 gitu kan. Nah, kalau yang inattention lebih ke mental sih, mental mental organization, schedule, instruksi gitu-gitu. Oke, oke. Oke, lanjut. Nah, mitos atau fakta? Eh, anak kecil punya ADHD itu nggak perlu mengkonsumsi obat like Adderall and amphetamine. Sebenarnya gini, itu mitos by the way. Jadi Mitos. yes, jadi sebenarnya aku pernah bahas beberapa kali sih. Intervensi baik psikologis ataupun psikiatris itu sedini mungkin dilakukan lebih baik Oh, gitu. gitu. Karena otak mereka masih berkembang kan. Jadi Mm-mm. saat mereka udah di terapi sejak kecil, prognosisnya kemungkinan sembuh atau cured atau healed itu untuk chance lebih baiknya itu lebih tinggi gitu. Kalau saat dewasa kan udah nggak seplastik pas kecil otaknya. Plastik itu dalam arti udah perkembangan otaknya tuh udah stop gitu, bukan stop total ya, cuma udah lebih melambat gitu. Oh, begitu. Yes. Jadi Oke, early is better. oke. Jadi lebih baik waktu childhood sudah terdiagnosa dan sudah tertangani dengan baik ya kejarannya. Yes. Nah, aku pengen tanya nih. I think I misunderstand about the use of Adderall drugs for ADHD. Gue pikir tuh obatnya itu untuk membantu mereka berfungsi secara manusia normal, tapi untuk mengobati. Apakah uh, bisa gitu untuk maybe membuat ADHD-nya hilang atau bagaimana Kak Jen? ADHD itu I would say it's a long term gitu ya. Long Hmm. term disorder. Jadi nggak bisa disembuhkan dalam arti cured. Healed Hmm. bisa. Healed itu dalam arti mereka jadi lebih bisa meng-cope gitu. Oke. Nah, apakah bisa kalau saat kecil mereka ditangani, terus akhirnya dewasanya mereka jadi nggak ada ADHD dengan misalnya Adderall? Mm-mm. Eh Sampai saat ini no one knows karena belum ada data korelasinya. Mm-mm. Tapi selalu dianjurkan kan gini, kalau saat kecil misalnya take Adderall as needed, tapi dibarengin sama terapi. Dan jangan salah, saat terapi itu otak kita melakukan synaptic remodeling. Jadi saraf-saraf di otak kita itu remodel gitu loh. Kalau memang dia diterapi dengan baik, mungkin dia Oh. saat dewasa jadi lebih milder, atau mungkin dia nggak memenuhi, mungkin dia ada gejala 3 atau 4 nggak, tapi nggak nyampe 5, nggak nyampe 6, jadi nggak full blown diagnosis ADHD lagi gitu. Oh, oke, oke, paham, paham. Jadi
Tadi yang membuka pengetahuan saya, membuka pemahaman saya dari reorganize ya. Jadi otaknya Hmm, berusaha readapt maybe. all the time, yes. Oke oke. Interesting. Mitos atau fakta, ADHD itu penyebabnya kebanyakan cowok. Ah, 1 second. Lupa, bentar. Eh, Recheck, bentar recheck. Gak ya. apa-apa, Kak. Take your time. Gak apa-apa ya. Iya, Gua buka dulu bukunya. iya. Better right than Iya, gua nggak mau uh, misinformasi nih gua. iya, benar-benar bahaya. Oke. Oke, oke. But I'm pretty sure itu ada datanya kok di DSM-5 bahkan ada. Hmm. Em, Kalau aku bacanya ya, setahu aku tuh katanya cowok kalau di Amerika ya bukan di Indo, Ya. cowok overdiagnose, cewek underdiagnose because the symptoms lebih kelihatan jelas di cowok katanya. Iya, Gitu. itu betul. Coba itu kan penyebab overdiagnosis sama underdiagnosisnya. Cuma Mm-mm. prevalensinya itu yang gue lupa berapa banding berapa gitu. Itu karena But, ada angka mm-mm. tetapnya gitu. Tapi apakah ADHD itu memandang gender begitu? Yes, most mental disorders itu ada memandang gender, kecuali OCD. OCD itu satu satu banding satu cowok banding cewek. Hmm. Jadi dulu OCD itu kan sama anxiety disorder kan satu kan. Mm-mm. Tapi semenjak di SM kelima dipisah tuh OCD udah bukan anxiety disorder karena rasionya. Kalau anxiety disorders itu 2 banding 1 cewek banding cowok, kalau OCD 1 banding 1. Nah, kalau ADHD I didn't find it, tapi yang actually yeah, it's not in the textbook. Ini nggak dalam DSM-5. Oke. That's why. Oh, actually yeah, there is. Uh, 2 banding 1 juga ya. 2 banding 1 in oke. Okay. Jadi 2 banding 1 cowok banding cewek in children dan 1,6 banding 1 in adults cowok banding cewek. Tetap lebih banyak cowok daripada cewek gitu. Oke, lebih baik cowok ya berarti, Mm-mm. percentage-nya lah. Yes. Nah, tapi cewek lebih banyak menunjukkan yang inattentive presentation. Sedangkan cowok-cowok lebih banyak Hmm, yang kayak tadi Kak hyperaktif. Devi bilang, hiperaktif ya. Jadi Oh, mimicking kayak oke. dikira ADHD gitu. Mungkin karena ya, ya gendernya beda karena cewek kan lebih calm and Hormonnya ya, iya testosteron. hormonnya. Heeh. Testosteron itu yang mempengaruhi, kan lebih tinggi di cowok ya. Dan itu ada Mm-mm. researchnya juga, testosteron yang tinggi itu monyet-monyet ya. Mereka jadi dikasih mainan kan. Mereka milih permainan yang tumble and block, suka pukul-pukulan segala, main mobil-mobilan. Mm-mm. Sedangkan monyet-monyet cewek lebih suka main boneka. Dan Ah, monyet-monyet cewek yang disuntik testosteron mm-mm. berapa minggu kemudian dia jadi suka main tumble and block. Oke, just Jadi emang komen. ada faktor hormon. Oke. Ya, make sense, make sense. Oke, lanjut. This last mit- mitos dan fakta nih, Kak. Mitos Oke. atau fakta, ADHD itu hanya gangguan belajar. No, itu No. mitos. Karena sebenarnya ADHD itu bukan gangguan belajar bahkan. It's two different things. Ada yang namanya ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Ada yang Mm-mm. namanya Learning Disability atau gangguan belajar. Tapi memang orang ADHD itu komorbiditas dengan learning disability tinggi gitu ya. Mereka Mm-mm. sering muncul bersama. Tapi nggak semua orang yang punya ADHD itu punya learning disability gitu. Aku contohnya. I have ADHD but I don't have learning disability gitu. Jadi it's a two different thing. It's separate. Oke, so mempengaruhi banyak aspek ya. Ya Yes. mungkin gara-gara ADHD ya, of course memungkinkan banget belajarnya terganggu karena inattentif Yes. dan tadi. Tapi it's not just No. learning disability. Makanya tadi kan aku bilang di awal, at least 2 setting. Mm-mm. Misalnya di sekolah, oke, dia nggak bisa belajar. Tapi di rumah, di tempat kerja, di tempat lesesan, di tempat main, itu kan bisa aja manifestasinya lain. Belum tentu. Atau mungkin dia di sekolah oke, tapi di rumah sama di tempat kerja nggak oke. Bisa juga gitu kan. Jadi belum tentu gangguan belajar gitu. Oke, menarik menarik. Oke, that's all maybe, mitos dan faktanya. Maybe aku pengen tanya ke Kak Jaren, apa sih Kak pesan yang pengen Kakak sampaikan kepada Good Spacer, audiens yang nonton dan dengerin ini gitu, yang maybe relate gitu Kak, atau pengen tahu lebih banyak gitu ya tentang ADHD dan mental health.
Oke, sebenarnya yang pertama kalau memang ngerasa ada gangguan jangan self diagnose and Mm-mm. just nggak perlu malu buat ke dokter, ke psikiater, ke psikolog. That's why they are there for you gitu. Buat Mm-mm. psikiater aja orang masih sering salah mengerti kan, dikira ya itu ilmu ilmu abal-abal. Padahal psikiater adalah dokter gitu lah. Psikiater tuh went through medical school, residency gitu-gitu ya, Ya, next step lah koas. dari psikolog malahan. Ya, Ya. dan jangan malu buat um, get the diagnosis, get treatment, dan psychoeducation itu juga penting. Jadi cari tahu tentang ADHD yang banyak, tapi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu, jurnal-jurnal, buku-buku, atau follow Instagramku, karena Instagramku kan juga mostly dari itu ya, dari apa? Dari jurnal. Aku nggak pernah ngambil dari website, dari buku, itu aku nggak pernah. Hmm. Semuanya dari jurnal pasti itu. Gitu. Oke, thank you banget Kak Jeren udah menyediakan waktunya untuk berbagi ilmunya pada Growth Spacer di sini tentang the world of ADHD maybe ya. Mitos faktanya and how to maybe cope with ADHD kalau misalnya punya symptomsnya begitu. Thank you juga buat Growth Spacer yang udah dengerin dan nonton podcast ini. Nggak terasa banget, udah sejam lebih kayaknya kita ngobrolin about ADHD dan dapat banyak banget insight-insight menarik dari Kak Jaren Lim. Jadi kayaknya udah bener-bener kupas habis ya Kak. Karena ini emang namanya kupas habis kubis gitu Kubis. segmennya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat ilmu-ilmu berguna lainnya, jangan lupa follow Kak Jaren Lim, Jaren Lim. ya, tentang mental health in general. Lalu jangan lupa subscribe dan follow media sosial Growth Space di growthspace.id. And sampai jumpa di podcast lainnya. Bye bye. Bye. Kak Jaren. Thank you.